warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa adini ma'aka abada. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ni wa huwa bi kulli syai'in muhit. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta kesucian jiwa peserta manakib online, siswa tama, siswi tama, Usama, dan semuanya yang mendengar, yang mengikuti acara manakib online ini di mana saja berada, di hadapan guru kita yang mulia Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Maslul Qaddasallahu sirrah, dan juga para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asyirillah yang senarasa PPKN, dan di hadapan kesemuanya yang ikut serta, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Pertama, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai sore hari ini kita sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan. Tentunya adalah ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang dapat melakukannya adalah atas pertolongannya, dan tentunya ini adalah izinnya dari Kanjeng Sultan Pangarsa Syekh Mursyid kita semua. Kita memasuki di penghujung bulan Syaban yang insya Allah nanti sore pemerintah atas nama pemerintah melalui Kementerian Agama akan melaksanakan isbat untuk menetapkan kapan dimulainya kita berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bulan yang dinantikan, karena memang sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan, Rajabun syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sa'ban itu bulan Allah, Rajab bulan Allah, Rajabun syahrullah wa Sa'ban syahri, dan bulan Sa'ban adalah bulanku, kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulan untuk umatku. Jadi pantas dan sungguh sangat wajar ketika sebagian besar ulama menjelaskan tentang kaifiyah, fadilah, keutamaannya bulan Ramadan, sampai-sampai satu waktu Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, seandainya umatku tahu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya umatku mengharapkan 1 tahun penuh itu menjadi Ramadan. Nah, dengan dasar itulah umat muslim di dunia ini semuanya mengharapkan rahmatnya Allah. Kemudian dia ada ulama yang membagi, ada rahmat, ada maghfirah, dan ada itqu minan nar.
ada rahmat Allah, ada maghfirah ampunan Allah, dan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Tetapi mungkin agak berbeda dengan pemahaman yang diberikan pemahaman oleh guru kita. Jadi yang disebut rahmat, disebut maghfirah, disebut itqu minan nar itu tidak hanya di bulan Ramadan. Bahkan guru mursyid kita menyatakan bahwa Syaban itu adalah Ramadan ke-12. Karena sebagaimana sabda Nabi tadi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang Ramadan, maka kita oleh guru kita dijadikan selama 1 tahun itu semuanya Ramadan. Dan juga secara jelas dan nyata, setiap acara manakiban itu adalah satu perayaan kemenangan, syukuran atas kemenangan, 9 kemenangan. La'allakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, dan seterusnya. Itu berikan gambaran bahwa tidak menunggu bulan Ramadan orang harus mendapat rahmat. Tidak menunggu bulan Ramadan umat ini harus mendapat ampunan. Dan tidak menunggu Ramadan ada pembebasan itqu minan nar. Tapi setiap saat, setiap waktu, dan setiap keadaan kita sudah mendapatkannya semuanya, segalanya, selamanya. Alhamdulillahilladzi fadallana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kemudian memang ada hadis yang menyatakan tentang idza dakhala ramadhana futihat abwabas samai wa ghuliqat abwaban nar wa sulsilati syayatin. Apabila sudah masuk bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu langit, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Nah, ini pasti sering kita dengar. Dan juga ada hadis yang paling masyhur, pasti disampaikan ketika kultum, ada kalimat man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sudah menjadi suatu hadis yang umum. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban itu apa? Imanan wa ihtisaban itu adalah penuh keimanan dan penuh dengan keikhlasan. Penuh dengan keimanan dan penuh dengan keikhlasan. Iman dan ihsan dan ikhlas. Iman dan ikhlas. Barulah kalimatnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunilah dosanya yang sudah berlalu. Jadi bedanya dengan ajaran guru kita bukan berbeda, kelebihannya di ajaran guru kita itqu minan nar, maghfirah, dan rahmat itu tidak menunggu Ramadan, tapi selama setahun semua dijadikan Ramadan. Bahkan kita sampai tadi malam pun masih melaksanakan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Syukur Lailatul Qadar ini kalau orang awam, orang umum, orang yang tidak punya mursyid, dia mencari Lailatul Qadarnya adalah di sepertiga terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita tidak menyalahkan, tetapi kita menyatakan syukur, kita bersyukur. Alhamdulillah kita punya guru mursyid, yang guru mursyid itu telah menjelaskan kepada kita dan memberikan contoh, memberikan pengajaran, pelajaran, dan memberikan satu bukti bahwa kita sudah mendapatkan, menggenggam, memiliki Lailatul Qadar. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga mendapatkan Lailatul Qadar itu di luar bulan Ramadan. Nyatanya, walaupun dari mulai Ramadan sampai Syaban, itu kita setiap 10 malam terakhir, itu kita selalu sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Kemudian puasa. Puasa itu sebetulnya adalah satu riyadhah. Puasa adalah mujahadah. Jadi tidak ada alasan untuk bermalas-malasan.
Walaupun kalau secara umum kita mendengar penjelasan diamnya orang puasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah. Waduh, masya Allah. Itulah bagi mereka, tapi bagi kita tidak seperti itu. Kalau kita adalah memiliki uswah, memiliki contoh perilaku, suri tauladan kita adalah guru kita, dan tauladan guru kita itu meneladani Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam sejarah itu tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihapuskan. Sejarah sudah mencatat bahwa perang Badar yang perang paling hebat oleh Kanjeng Nabi dianggap perang kecil. Perang besarnya adalah melawan hawa nafsu. Perang Badar itu adalah perang yang terbesar selama kehidupannya Kanjeng Nabi. Bahkan dalam torehan sejarah Kanjeng Nabi itu 27 kali berperang melawan kafir Quraisy. Terbesar perangnya itu adalah perang Badar, yang mana perang Badar itu tentara muslim itu hanya 313, sementara kafir itu lebih daripada 1000. Makanya 3 kali lebih banyak daripada tentara muslim. Perang Badar yang begitu hebat itu, perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan terjadilah perang Badar. Artinya sedang puasa tapi berperang. Artinya puasa itu memang dia adalah media atau waktu yang tepat untuk tetap mujahadah dan riyadhah. Jadi tidak menjadikan puasanya orang thariqah dengan diam dan tidur, tapi justru dengan mujahadah, dengan kesungguhan, mumpung itu sambil puasa. Karena puasa sendiri kalau dilihat dari perintah Allah adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, tertulis sebagai kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari sinilah bahwa puasa itu menjadikan orang ujungnya nanti bertakwa. Kalau orang mau bertakwa, kalau tidak ditalkin, tidak jadi takwa. Ini kan perlu dipahamkan juga kepada keluarga, para sahabat, teman dekat, kerabat, supaya ngerti. Talqin baru bisa takwa, talqin baru puasanya benar. Karena kalau tidak dengan ditalqin, tidak mungkin dia bisa berpuasa imanan wahtisaban. Nah, kalau puasanya tidak imanan wahtisaban, kata Rasul, banyak orang puasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atshu, hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Ya, ada bagusnya, tetap bagus lah. Karena memang puasa sendiri itu suatu amalan yang rahasia. As-saumuli wa ana ajzibih, dalam hadis qudsinya dinyatakan begitu, berpuasa untukku dan aku yang menetapkan pahalanya. Maksudnya Allah yang menetapkan pahalanya. Jadi memang suatu rahasia, tapi setidaknya bagi wakilnya Allah di bumi melalui lisan arif sebagai kalamullah, yaitu sabda pangarsabah guru mursyid kita, menyatakan itu yang dicontohkan. Lalu dalam puasa juga ada praktek-praktek yang kita tidak boleh diam. Jadi ketika orang witir sore setelah isya, setelah tarawih, kita witirnya menjelang sahur. Dan kita di waktu-waktu senja menjelang berbuka, kita harus tawasul terlebih dahulu. Karena kita punya uswatun hasanah, kita punya contoh, punya suri tauladan, punya contoh yang baik, yaitu Syekh Mursyid kita. Ini mungkin
karena terbatasnya dengan waktu. Penjelasannya insya Allah nanti ada yang menjelaskan lebih detail lagi oleh para mubalik yang lainnya. Keterbatasan waktu, maka semoga kita semua, khususnya bangsa Indonesia, terkhususnya lagi para pecinta kesucian jiwa, pengamal la ilaha illallah, Jamiyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, kapan saja, di mana saja, selalu senang, menyenangkan, bahagia, membahagiakan, selamat, menyelamatkan, dan terus bersama bisa melaksanakan taatan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Syekh Mursyid kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.